Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang variansi, simpangan baku, dan angka baku. Ragam atau variansi untuk data populasi diberi simbol dengan sigma kuadrat ya. Jadi simbol ini dibacanya sigma ya. Kemudian ragam atau variansi untuk sampel diberi simbol S kuadrat. Jadi kalau untuk populasi itu simbolnya sigma ini ya. Sedangkan untuk sampel itu S kuadrat. Jika terdapat sampel berukuran N dengan data X1, X2, X3, seterusnya sampai dengan Xn, dan memiliki rata-rata X bar, maka variansi data sebagai berikut. Ya, ini rumusnya ya. Rumus untuk variansinya, jadi S kuadrat sama dengan sigma untuk I dari 1 sampai dengan N, itu XI min X bar kuadrat. Jadi ini jumlah dari XI min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. N itu banyaknya data ya. Sedangkan untuk simpangan baku untuk data sampel didefinisikan sebagai akar kuadrat dari variansi. Jadi dari rumus yang sebelumnya. Nah, ini jadi simpangan baku atau S itu akar kuadrat dari variansi. Jadi rumusnya yang di dalam akar ini sama persis seperti yang di rumus variansi sebelumnya. Nah, ini contoh soal tentukan ragam dan simpangan baku dari data sampel berikut. Diberikan data mulai dari 48, 50, seterusnya sampai dengan 84 ya. Nah, ingat ini rumusnya. Apa yang kita perlukan berarti kita perlu mencari ini ya. Mencari rata-ratanya. Kemudian nanti mengurangi setiap data dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan. Hasil penjumlahan ini barulah nanti dibagi N-1. Ya, pertama kita hitung rata-ratanya dengan cara menjumlahkan setiap nilai dari soal yang diperoleh ini ya. Semuanya dijumlahkan 48 ditambah 50 ditambah 52 seterusnya sampai ditambah 84. Hasilnya dibagi 8. Dan hasil perhitungannya adalah 62. Nah, jadi 62 ini adalah X bar atau rata-ratanya ya. Selanjutnya kita membuat tabel agar mempermudah perhitungan ya. Jadi ada 3 kolom yang harus dibuat. Yang pertama itu kolom XI, itu data yang dari soal ya. Nilai-nilai yang mulai dari 48, 50 seterusnya ini. Kemudian kolom yang kedua yaitu XI min X bar. Jadi setiap nilainya nanti dikurangi nilai rata-rata, dikurangi 62 masing-masing. Jadi 1/1 dikurangi 62 nanti. Dan kolom yang ketiga adalah XI min X bar kuadrat. Jadi hasil dari kolom kedua itu dikuadratkan. Nah, ini hasil pengerjaannya. Kita tulis ulang ya untuk kolom yang pertama. Mulai dari 48 sampai dengan 84. Nah, untuk yang kolom kedua, jadi negatif 14 ini adalah 48 dikurangi 62. Nah, ini sama dengannya, negatif 14. Begitupun yang baris kedua, 50 dikurangi 62 sama dengan negatif 12. Begitu seterusnya sampai dengan nilai yang terakhir 84 dikurangi 62, hasilnya adalah 22. Nah, setelah menghasilkan kolom yang kedua ini, masing-masing dikuadratkan. Jadi ini tuh negatif 14 kuadrat, hasilnya adalah 196. Negatif 12 kuadrat, hasilnya adalah 144. Begitu seterusnya ya, sampai ke bawah 22 kuadrat, hasilnya adalah 484. Nah, kemudian dijumlahkan dari atas nih, dari 196 ditambah 144
terus sampai ditambah 484, dijumlahkan hasilnya adalah 1408 ya, 1408. Nah, jumlah ini untuk apa? Untuk mencari nanti variansinya. Nah, ini kan rumusnya tadi, karena datanya ada 8 ya, jadi 1 sampai 8. Jadi data ke 1 sampai ke 8 dijumlahkan, seperti yang sudah dilakukan. Ini kenapa 7? Karena rumusnya kan N-1 ya. N-1, jadi 8 dikurang 1 sama dengan 7. Oke, ini yang kita peroleh tadi ya, 1408 tadi ya. Dibagi 7 hasilnya adalah 201,14. Ini adalah nilai apa? Variansi atau ragam ya. Selanjutnya untuk mencari simpangan baku tinggal diakarkan saja. Jadi nilai yang 201,14 ini diakarkan. Jadi hasilnya mendekati 14,18. Ini adalah simpangan baku. Di simpangan bakunya 14,18 dan variansinya 201,14. Nah, sedangkan untuk data sampel yang disusun dalam daftar distribusi frekuensi berkelompok atau data kelompok ya. Nah, untuk rumus ragam atau variansinya ini. Jadi S kuadrat sama dengan, nah, jadi bedanya antara sampel dengan yang populasi, data tunggal dengan populasi. Maksud saya data tunggal dan data kelompok. Untuk yang kelompok itu dikali dulu dengan frekuensi. Karena kan kelompok itu kan biasanya kan berupa tabel ya. Ada datanya, kemudian ada frekuensinya. Jadi nanti dikali frekuensinya. Itu saja bedanya. Nah, sedangkan untuk simpangan bakunya sama seperti yang sebelumnya, itu tinggal diakarkan dari nilai variansinya. Agar lebih jelas kita lihat contoh ya. Nah, misalkan ini contoh, tentukan timpangan baku dari data distribusi berikut. Sebetulnya ketika kita mencari simpangan baku, otomatis nanti kita juga bisa langsung menentukan variansinya ya. Oke, ini diberikan tentang nilai dan frekuensi mulai dari 50 sampai 57, frekuensinya ada 6. Berikutnya sampai kelas yang terakhir 90 sampai 97, frekuensinya ada 5. Dan jumlah data atau N-nya adalah 40. Nah, jadi ini N-nya 40. Baik, coba kita jawab ya. Kita tulis ulang sesuai dengan yang diberikan dari soal ya. Jadi pertama-tama kita buat terlebih dahulu kolom yang sebelah kanan itu kolom XI. XI ini merupakan nilai tengah. Nilai tengah. Jadi XI merupakan nilai tengah. Bagaimana memperoleh 53,5 ini dari mana? Nah, jadi 50 ditambah 57 dibagi 2 sama dengan 53,5. Begitupun kelas yang berikutnya. Jadi 58 ditambah 65 dibagi 2 sama dengan 61,5. Atau begini, cara yang kedua yang bisa dilakukan adalah, ini selisihnya berapa? Antara 58 sampai 65 kan selisihnya 7 ya. 7 dibagi 2 berapa? 7 dibagi 2 itu kan 3,5. 3,5. Nah, 3,5 ini ditambahkan ke 58. Hasilnya adalah 61,5. Kan sama saja. Silakan itu mau pakai cara yang pertama yang dijumlahkan semua dibagi 2. Atau selisihnya dibagi 2 ditambahkan dengan bilangan yang sebelah kirinya. Sama saja begitu caranya sampai kelas yang terakhir ya. Jadi jumlahkan bagi 2 hasilnya adalah ini. 93,5.
Nah, berikutnya kita buat kolom FI dikali XI. Sebentar saya hapus terlebih dahulu ya, lebih jelas. Oke. Jadi dikalikan frekuensi dikali nilai tengah. Jadi 6 dikali 3 dikali 53,5. Hasilnya adalah 321. Kemudian yang kedua 7 dikali 61,5, hasilnya adalah 430,5. Begitu ya seterusnya sampai kelas yang bawah ini, yang 5 dikali 93,5, hasilnya adalah 467,5. Nah, kemudian ini dijumlahkan. Dari 321 ditambah 430,5, seterusnya sampai ditambah 467,5, hasilnya adalah ini 2908 ya. Nah, untuk apa mencari ini? Ini diperlukan untuk mencari nilai rata-rata atau X-bar. Jadi rata-ratanya adalah ini dibagi 40. Jadi 2908 yang barusan kita peroleh ini dibagi 40, banyaknya data, N-nya kan 40 ya. Hasilnya adalah 72,7. Jadi nilai rata-ratanya adalah 72,7. Nah, nilai rata-rata ini akan kita gunakan untuk ini, untuk mengurangkan setiap nilai tengah ya. Kolom XI sebentar saya hapus terlebih dahulu biar lebih jelas terlihat ya. Ya, yang kolom XI ini dikurangi rata-rata. Jadi 53,5 dikurangi 72,7. Hasilnya adalah tentu negatif ya, karena ini XI-nya lebih kecil ya. Hasilnya adalah negatif 19,2. Kemudian yang kedua 61,5 dikurangi rata-ratanya 72,7, hasilnya masih negatif ya, yaitu negatif 11,2. Begitu seterusnya sampai yang terakhir 93,5 dikurangi 72,7, hasilnya adalah 20,8. Oke, berikutnya kita kuadratkan. Jadi dari kolom ini, X min X bar ini kita kuadratkan. Jadi negatif 19,2 kuadrat hasilnya adalah tentu positif ya, walaupun ini negatif, ketika dikuadratkan hasilnya pasti positif. Hasilnya adalah 368,64. Berikutnya negatif 11,2 kuadrat hasilnya adalah 125,44. Dengan cara yang sama sampai dengan nilai yang 20,8 ini dikuadratkan juga, hasilnya adalah 432,64. Nah, ini kolom yang terakhir. Kita kalikan frekuensi dengan hasil kuadrat yang barusan. Jadi kolom ini hasil kuadrat dikali dengan frekuensi. Jadi 364 dikali 6. Frekuensinya kan 6 ya. Hasilnya adalah ini. 2211,84. Kemudian yang berikutnya ini berarti dikali 7. Hasilnya ini 878,08. Berikutnya 10,24 dikali berapa? Dikali 9 ya. Dikali 9 sama dengan ini 92,16. Berikutnya terus sampai yang terakhir 432,64 dikali berapa? Dikali 5 ya. 5 dari sini.
Hasilnya adalah 2163,2. Nah, ini kemudian dijumlahkan. Nah, hasilnya adalah 6.630,4. Selanjutnya tinggal kita substitusikan ke rumus. Nah, ini kan rumusnya. Jadi 6.630,4 dibagi N-1 ya, jadi 40-1. Hasilnya adalah akar dari 170,01. Nah, sama dengan 13,04. Nah, jadi yang 13,04 ini adalah simpangan baku. Sedangkan variansinya yang mana? Yang variansinya ini yang di dalam akar. Ini adalah variansi atau apa istilahnya ragam ya. Variansi atau ragam sama saja. Nah, itulah untuk contoh pengerjaan simpangan baku dan variansi untuk data tunggal dan data kelompok. Nah, selanjutnya untuk Z-score atau skor Z ya bahasa Indonesianya. Nah, jadi Z-score ini adalah skor standar berupa jarak skor seseorang dari min atau rata-rata kelompoknya dalam satuan standar deviasi. Apa sih gunanya Z-score ini? Yang pertama, membandingkan posisi seseorang dengan orang lain dalam kelompok masing-masing. Jadi bisa membandingkan posisi satu orang ya dengan orang yang lain dalam kelompoknya masing-masing. Bisa juga membandingkan satu orang tapi mendapatkan nilai yang berbeda, misalkan nilai matematika dan nilai fisika. Begitu kan, tentu rata-ratanya berbeda begitu ya. Rata-rata di nilai matematika dan rata-rata di nilai fisika, walaupun orang yang sama di kelas yang sama, tetapi kan tentu beda ya, rata-rata nilai matematika dan fisikanya tentu beda. Nah, jadi bisa membandingkan antar orang lain begitu, jadi satu orang dengan orang lain. Bisa juga membedakan nilainya sendiri di pelajaran yang berbeda gitu. Misalkan ini jika dicontohkan untuk mata pelajaran. Kita lihat contoh, Budi mendapat nilai 7. Sementara Andi, nah berarti ini membandingkan orang yang satu dengan yang lain ya. Andi mendapat nilai 9. Budi berargumen bahwa guru kelasnya itu pelit nilai. Sementara guru kelas Andi itu baik hati. Andi kan dapat 9. Sedangkan Budi mendapat 7 ya. Jadi Budi mengeluh. Nah, untuk membuktikan apakah memang Budi mendapat nilai yang sama atau lebih baik dari Andi, kita menggunakan Z-score. Jadi jika hanya mendapat informasi ini, belum tentu kita bisa menyimpulkan bahwa nilai Andi itu lebih baik daripada nilai Budi. Jika kita bandingkan 7 memang kurang dari 9. Jika kita hanya menyatakan 9 lebih besar daripada 7 itu betul. Tetapi untuk menyatakan bahwa nilai yang 9, nilai Andi ini lebih baik daripada nilai Budi itu belum tentu. Karena kita harus melihat dulu rata-ratanya berapa. Siapa tahu 9 ini rata-rata kelasnya ternyata 9,5 misalkan. Kemudian Budi yang nilainya 7 ternyata rata-rata kelasnya hanya 6 misalkan. Nah, berarti kan sebetulnya Budi itu di atas rata-rata. Sedangkan Andi walaupun 9 karena rata-rata kelasnya 9,5 misalkan, berarti 9 itu sebetulnya di bawah rata-rata. Makanya perlu memperhatikan juga nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Nah, ini rumus untuk angka baku ya, atau Z-score. Nah, jadi Z sama dengan XI min X bar dibagi S. S itu simpangan baku. Nah, kita ke contoh soal ya. Asep
adalah siswa kelas 9A dan Jarwo kelas 9B SMP Nusantara. Jadi Asep dan Jarwo ini sama-sama sekolah di SMP Nusantara. Tapi beda kelas ya. Si Asep mah di 9A, sedangkan si Jarwo itu di 9B. Jadi beda kelas. Asep memperoleh nilai matematika 87 dengan nilai rata-rata kelasnya 85 dan simpangan baku sebesar 15. Sedangkan Jarwo memperoleh nilai matematika 80 dengan nilai rata-rata kelas 78 dan simpangan bakunya sebesar 13. Nilai siapakah yang lebih baik, Asep atau Jarwo? Nah, jika kita lihat sekilas ya, nilai Asep kan 87, sedangkan rata-ratanya kan 85 ya, jadi sudah di atas rata-rata ya sebetulnya ya nilai Asep ini. Begitupun Jarwo. Jarwo kan nilainya 80, rata-ratanya 78, berarti juga di atas rata-rata dan selisihnya masing-masing 2 ya. Baik Asep ataupun Jarwo masing-masing selisihnya 2 ya, 2 angka di atas rata-ratanya. Nah, hanya berbeda di simpangan baku. Nah, kita lihat Z-skornya siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih besar Z-skornya. Kita bandingkan, kita hitung satu persatu ya. Pertama kita hitung dulu untuk Z-skor yang Asep, yang nilainya Asep. Nah, ini kan rumusnya, Z sama dengan X min X bar dibagi simpangan baku. Nah, tinggal kita substitusikan. XI-nya itu 7, X barnya sudah diketahui dari soal ya, 85. Sedangkan simpangan bakunya adalah 15. Oke, setelah dihitung sama dengan 0,13. Berikutnya untuk Z-skor Jarwo. Sama ya tentu rumusnya. Tinggal kita substitusikan nilai-nilai sesuai dengan yang diberikan dari soal. Nilainya itu kan 80 ya. Jarwo itu. Rata-ratanya 78 dan simpangan bakunya adalah 13. Hasilnya adalah 2/13 sama dengan 0,15. Nah, kita bandingkan nih dua nilai ini. Mana yang lebih besar? Tentu ini ya, yang lebih besar ya, 0,15. Nah, jadi karena nilai Z Jarwo lebih besar dari nilai Z Asep, maka nilai matematika Jarwo lebih baik dari nilai matematikanya Asep. Nah, jadi Jarwo yang lebih baik. Karena Jarwo mah nilai dipengaruhi dari nilai simpangan bakunya yang lebih kecil ya. Jadi ternyata lebih baik yang Jarwo itu. Yang nilainya Jarwo, nilai matematikanya. Nah, ini untuk latihan. Berikut daftar nilai mata pelajaran IPA dan IPS kelas 5 SD Nusantara. Ini contoh saja ya. Ini nilai nilai IPA yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu nilai IPS. Jadi ini nama-namanya sama. Jadi ceritanya ini di kelas yang sama, hanya mata pelajarannya yang berbeda. Nah, pertanyaannya, apakah nilai Dudung pada mata pelajaran IPS lebih baik dari IPA? Dudung, nah ini Dudung. IPA-nya 65, IPS-nya 70. Nah, IPS kan lebih besar ya nilainya ya. 70 dengan 65 kan lebih besar ya. Nah, tapi apakah betul IPS-nya itu lebih baik daripada IPA? Tentu harus dilihat dulu Z-skornya ya. Silakan ini dikerjakan sebagai latihan.